Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Nur Amalia. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Rawang. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak dan kakak-kakak sekalian mengenai budaya yang ada di daerah Bekasi ini. Sebelum itu, boleh perkenalan diri dulu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Asam Sumantri, bisa dipanggil Kang Asam atau Pak Asam, sebagai pengelola dan penanggung jawab kegiatan di Sanggar Seni Gumelar ini. Dan saya perkenalkan juga, memang di dalam ruang lingkup kegiatan seni budaya ini ada 3 garapan seni. Yang pertama adalah bagian tari, kebetulan dikoordinatori oleh Neng Dewi Nuraini Pratiwi. Kemudian saya kenalkan juga dari koordinator bagian musik dan karawitan adalah Muhammad Ruli Gustian. Kemudian saya kenalkan juga di garapan bagian wayang golek yang dipercayai kepada Kang Wahyan Yunandi. Kalau boleh tahu, bagaimana sih awal mula sanggar ini bisa berdiri, Pak? Sanggar Seni Cahaya Gumelar berdiri pada tanggal 20 April tahun 2005, yang sekarang kebetulan sudah 16 tahun. Latar belakang berdirinya kegiatan seni budaya, terutama khususnya adalah kesenian ini, adalah berawal rasa cinta saya pribadi mengikuti kegiatan Biro Kesenian di BEM di kampus Purwakarta pada saat itu, yang awalnya memang sama sekali tidak tahu. Tapi dengan berbagai kegiatan, akhirnya dengan bimbingan dosen dan para seniman yang ada di Purwakarta pada saat itu, ya alhamdulillah bisa mengembangkan kegiatan berkesenian yang memang kulturnya sesuai dengan Kabupaten Bekasi gitu. Tetapi sejauh mana kita ketahui, Kabupaten Bekasi ini kulturnya ada 3 etnis. Yang paling dominan adalah Betawi, Sunda, dan Banten, bahkan ada Jawa dan sebagian etnis yang lainnya. Kemudian dari dasar itulah yang memang rasa cinta, selain hobi juga, kita ingin belajar melestarikan bagaimana caranya bahwa kegiatan kesenian tradisional ini tetap lestari, dan besar harapan kami ya tetap berkembang. Apa saja sih, Pak, budaya yang ada di sanggar ini? Sebagaimana tadi disampaikan di awal, ada 3 garapan kesenian yang kita lakukan. Yang pertama adalah kegiatan seni tari. Kegiatan seni tari ini ruang lingkupnya kepada garapan tari baik tradisional ataupun modern ataupun kontemporer. Ada beberapa yang sudah kita lakukan, diantaranya adalah tarian Jawa Barat, misalnya jaipongan, tari-tari klasik, kemudian jaipong kreasi dan sebagainya. Kemudian juga tari Betawi yang memang dia ada topeng blantek, gitu, tari blantek, dan jali-jali misalnya sebagainya. Kemudian di garapan yang kedua, kesenian yang kedua adalah wayang golek. Di sini juga kegiatan pelatihan, siapa saja yang mau berkenan baik tari, musik ataupun wayang golek ini, kami membuka bahwa garapan di situ adalah latihan menjadi dalang, bermain wayang, kemudian mengenal dengan tokoh-tokoh wayang dan cerita-cerita wayang gitu. Minimal mengetahui apa itu wayang, terutama wayang golek yang ada di Jawa Barat. Kemudian dalam garapan musik itu meliputi musik
tradisional, jaipongan, degung, kemudian wayang golek gitu ya, karena memang ada kaitannya, berkorelasi. Kemudian ada juga musik home band gitu. Ada drum, musik akustik dan sebagainya yang memang setiap waktu yang sudah ditentukan kita selalu berlatih gitu untuk meningkatkan kualitas seni pertunjukan apabila masyarakat membutuhkan kegiatan berkesenian selain di tempat hajatan maupun di instansi pemerintah daerah setempat gitu. Jadi 3 garapan antara musik, tari, dan wayang golek. Alat musik apa aja sih Pak yang ada di sanggar ini? Alhamdulillah memang kami berusaha maksimal untuk pengadaan alat demi meningkatkan pengembangan kualitas. Yang ada di sini diantaranya adalah 1 set alat musik selat, gamelan selat, diantaranya bisa digunakan untuk wayang golek, untuk jaipongan, untuk topeng dan sebagainya. Dan ada beberapa laras di situ. Yang kedua, alat musik gamelan degung yang larasnya 1 saja, yaitu laras degung pentatonis. Kemudian ada alat musik angklung itu, kemudian ada calung, kemudian ada rampak kendang, ada band, kemudian musik etnik gitu, dan lain sebagainya, yang memang kita selalu berusaha untuk belajar dengan tujuan tadi meningkatkan kualitas seni pertunjukan di masyarakat.
menceritakan tentang penampilan wayang tadi malam? Insya Allah bahwa di dalam wayang golek ruang lingkup itu yang sering Dalang lakukan mengacu kepada 3 galur utama, cerita utama, yaitu Lokapala, kemudian Ramayana dan Mahabharata. Dan itu semuanya berkelanjutan gitu kisahnya, karena memang luar biasanya para pujangga sudah menciptakan karya yang luar biasa sampai sekarang diakui oleh dunia. Kemudian yang sudah ditampilkan berupa latihan semalam itu adalah lakon dari kisah epos Ramayana. Di situ terdapat memang ada tokoh yang menceritakan 2 atau 3 saudara. Yang pertama Dewi Anjani, yang kedua adiknya adalah Guarsa, kemudian yang ketiga adiknya bernama Guarsi. Ketiga anak ini dipanggil karena memang sering terjadi masalah, keributan, hal sepele pun jadi masalah gitu. Ayahnya yang bernama Resi Gotama curiga ada apa ini sebenarnya, karena tidak biasanya yang biasanya rukun, damai gitu, ketiga bersaudara ini kenapa terjadi seperti ini. Akhirnya Guarsa, anak yang kedua, menceritakan, karena kami ingin mempunyai Cupu Manik Astagina, karena dalam Cupu Manik Astagina itu terdapat banyak kelebihan yang bisa dibuka filosofinya. Ternyata siapa yang punya Cupu Manik Astagina ini? Yang punya Cupu Manik Astagina adalah kakaknya Dewi Anjani tadi. Mereka bertengkar terus setiap hari, setiap waktu karena ingin memperebutkan itu. Kemudian dipanggillah Dewi Anjani tadi oleh ayahnya yang bernama Resi Gotama. Anjani tidak mau mengakui awalnya dari mana mendapatkan sebuah mustika itu gitu, atau Cupu Manik Astagina, sebuah mustika yang memang sebenarnya akhirnya mengakui bahwa ini dari ibundanya atau istri dari Resi Gotama. Nah, akhirnya mengakui, dipanggillah ibunya tadi, namanya Dewi Windardi. Dari mana sebenarnya ini? Setelah dibuka ternyata terdapat catatan kecil yang memang aku menyayangi kamu, yang ditandatangani oleh Batara Surya. Ternyata di luar itu, tanpa sepengetahuan Resi Gotama dan putra-putrinya, Dewi Windardi sudah ada hubungan yang memang spesial gitu. Artinya ada perselingkuhan di sini. Kemudian karena ini menuai masalah yang besar, maka Cupu Manik ini dilemparkan dengan kekuatan gaibnya Resi Gotama yang sakti. Maka Cupu Manik Astagina ini terlempar hanyut di sejenis danau atau disebut dengan situ Nirmala, yang konon itu sangat angker dan luar biasa, bisa berubah karena memang pengaruh dari cupu itu. Maka larilah ketiga anaknya itu mencari dan berebut yang sepertinya memang ke hutan gitu. Singkat cerita, masih dalam situasi di Padepokan, Dewi Windardi ini terus diinterogasi oleh suaminya yang disebut dengan Resi Gotama tadi. Dari mana berasal Cupu Manik ini? Tolong akui, karena ini membuat malapetaka yang besar. Dewi Windardi karena malu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya dia membisu. Ada istilah supata atau mengutuk. Kalau begitu, kamu bagaikan batu yang tidak bisa apa-apa. Maka dengan kehendak dewa, dalam istilah pewayangan itu kehendak dewa. Kalau dalam istilah kita itu yang maha kuasa, bukan berarti menyamakan. Dengan kehendak dewa, pada saat itu juga seketika Dewi Windardi berubah menjadi batu dan dilemparkan karena memang merasa tersakiti dan diselingkuhi gitu. Dengan sedih hati, Resi Gotama mengutus sebagai ketua padepokannya perwakilan Kapi Jembawan namanya, untuk segera mengejar putra-putrinya yang nanti akan semakin bermasalah nanti
untuk terjadi pertengkaran gitu. Singkat cerita, di situ Nirmala ketigaan putra-putri Resi Gotama ini tiba-tiba tanpa basa-basi langsung masuk. Gua Resa menyebur mencari Cupu Manik Astagina ke dalam situ Nirmala itu. Yang kedua juga sama, Gua Resi sama menceburkan ke dalam situ Nirmala. Kemudian Anjani karena memang perempuan tidak bisa berdaya untuk berenang, karena melihat situ Nirmala ini begitu jernih airnya dan memikat, akhirnya Dewi Windardi hanya sebatas mencuci muka. Tapi apa yang terjadi? Kehendak yang Maha Kuasa dengan terjadilah, karena tadi yang disebutkan dari latar belakang Cupu Manik ini sangat luar biasa pengaruhnya. Gua Resa dan Gua Resi yang berada di dalam situ itu berubah menjadi kera. Dalam bahasa istilah Sanskerta itu wanara atau monyet. Ketiganya berubah menjadi monyet. Yang mengejar Kapi Jembawan juga merasa terpikat dengan danau itu sebelum mereka Kapi Jembawan mencari lagi itu keponakan-keponakannya. Apa yang terjadi? Karena memang Kapi Jembawan juga mandi dulu di situ, maka berubah juga jadi kera. Setelah muncul dari telaga atau atau situ Nirmala, semuanya berubah menjadi kera dan terjadilah salah paham. Seolah-olah yang mengakibatkan terjadinya menjadi kera itu saling menuduh gitu. Akhirnya terjadilah pertarungan yang luar biasa. Karena memang diketahui Kapi Jembawan semuanya terjadi atas kehendak dewa. Mungkin itu adalah pengaruh dari Cupu Manik itu, sehingga semuanya berubah menjadi kera. Pengaruh dari Cupu Manik Astagina sebagai cenderamata, tanda kasih sayang Batara Surya kepada Dewi Windardi, cinta atau hubungan cinta terlarang. Itulah sekelumit tentang riwayat yang atau lakon yang ditampilkan pada tadi malam dan diambil dari epos Ramayana. Bagaimana cara kita untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya di Indonesia ini, Pak? Sebenarnya ini adalah tugas kita semua. Bagaimana cara melestarikan semuanya dengan upaya masing-masing. Yang penting yang pertama adalah kita mencintai dulu dengan budaya kita. Misalnya dengan kesenian tradisional, karena banyak sekali ruang lingkupnya terkait dengan budaya itu. Yang kedua, setelah mencintai, apakah bisa misalnya mengenal kemudian mau belajar? Karena memang budaya luar itu sangat luar biasa masuk ke kita, dan kita juga tidak harus bertolak belakang. Bagaimana caranya memfilter budaya yang datang dari luar ke kita dengan cara ya tadi, kita tetap berusaha mempertahankan jati diri eksistensi budaya kita yang ada di kita, supaya generasi muda itu minimal 3 tahap tadi diketahui gitu. Mencintai, kemudian mengenal, mau mengaplikasikan seni itu, walaupun hanya sebatas kalau di tari gerakan-gerakan kecil, kalau di wayang mengenal wayang, kalau di musik tahu alat musik itu apa. Demikian. Apa sih harapan kakak-kakak dalam melestarikan budaya ini di dalam bidangnya masing-masing? Besar harapan kegiatan seni tari khususnya di Sanggar Seni Syah Gumelar tetap berkembang dan semakin banyak generasi-generasi zaman sekarang yang mau belajar tentang budaya-budaya, khususnya budaya di daerahnya sendiri. Ya, besar harapan kanggo generasi-generasi ayeuna lebih mencintai karena musik tradisional khususnya di daerah Bekasi yang mumpung aya wadahna di Sanggar Seni Syah Gumelar ya. Kayak besar harapan saya lebih generasi muda harus lebih mencintai tradisi wayang golek, lebih mengenal